Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faridani Novaldi dari kelas 3A D3 Teknik Kimia. Di sini saya akan melanjutkan mengenai penyelesaian soal-soal distilasi fraksinasi. Nah, yang kedua ini adalah soal dari buku Genkoplis 11.64. Distilasi dari benzen toluene. Nah, ini soalnya sebuah feed liquid masuk dengan laju alir 100 kg/mol per jam dari benzen toluene pada titik didih mengandung 55 mol persen benzen dan 45 mol persen toluene. Akan didistilasi pada tekanan 101,32 kPa dengan fraksi distilatnya 0,98 dan bottomnya 0,04 menggunakan reflux rasio 1,3 kali dari rasio minimumnya. Nah, kita tuliskan yang diketahui dulu untuk mempermudah pengerjaan soalnya. Ini adalah feednya tadi 100 kg/mol per jam, kemudian ini XF dari 55 mol persen mol benzen, karena yang masuk distilatnya nanti adalah benzennya. Kemudian ini tekanannya, ini fraksi distilatnya 0,98. Ini reflux rasionya 1,3 kali dari rasio minimum refluxnya. Dan ini adalah bottom produknya 0,04. Kemudian yang ditanyakan adalah yang poin A, jumlah teoritis tray yang dibutuhkan. Yang B, panas pada kondenser dan reboiler. Yang C, jumlah tray pada saat reflux total. Nah, jika digambarkan soalnya, kondisi soal kira-kira seperti ini. Lalu kita cari dulu neraca massa totalnya. F sama dengan D plus W. Kemudian dimasukkan nilai F-nya karena hanya F yang diketahui tadi. Kemudian kita rubah persamaannya, W sama dengan 100 min D. Kita anggap sebagai persamaan pertama. Selanjutnya kita cari neraca massa komponennya. Nah, ini F kali XF sama dengan D kali XD plus W kali XW. Dimasukkan nilai-nilai yang diketahui. 100 kali 0,55 sama dengan D kali 0,98 ditambah W kali 0,04. Nah, hasilnya adalah 55 sama dengan 0,98 D ditambah 0,04 W. Ini kita anggap sebagai persamaan 2. Lalu kita substitusi persamaan 1 ke persamaan 2. Jadi tadi kan W-nya sama dengan ini 100 min D, kita substitusikan. Kemudian didapatkan hasilnya ini dan dapat ditentukan nilai distilatnya. Lalu kita cari laju alir bottomnya, 100 dikurangi distilat ini. Setelah mencari neraca massanya, kita lanjut ke grafik. Jadi untuk menentukan tray-nya, kita harus melihat ke tabel 11.11, yaitu kesetimbangan uap cair antara benzen toluene. Setelah itu kita masukkan nilai X dan Y-nya, dan kita plotkan ke dalam grafik ini. Setelah kita plotkan, seperti video saya yang sebelumnya, kita tarik garis 45 derajat dari ujung grafik ke titik 0,0 di sini. Nah, selanjutnya kita masukkan nilai-nilai yang diketahui, yaitu XF, XD, dan XW. XW-nya 0,04 di sini, kemudian XF-nya 0,55 di sini, dan
XD-nya di sini 0,98. Nah, selanjutnya kita menarik garis Q. Di soal diketahui bahwa bensin toluene masuk pada boiling point-nya. Ini berarti Q sama dengan 1, sehingga Q lainnya lurus ke atas. Nah, selanjutnya kita menarik garis dari titik XD ini menuju ke perpotongan antara Q line dengan grafik. Nah, setelah ditarik garis dari titik sini ke perpotongan Q dengan grafiknya, kita lihat nilai intercept-nya di sini. Ini 0,47. Nah, nilai intercept ini digunakan untuk mencari RM dengan menggunakan rumus ini, XD per RM plus 1. Kita masukkan nilai intercept-nya tadi 0,47 sama dengan kita masukkan juga nilai XD-nya 0,98, lalu dapat kita tentukan nilai RM-nya, yaitu 1,085106. Selanjutnya nilai RM disubstitusikan ke R. Tadi kan di soal R sama dengan 1,3 RM. Nah, berarti 1,3 dikalikan nilai RM ini. Setelah nilai rasio refluksnya ditemukan, kemudian kita mencari intercept untuk menarik garis enriching line-nya. Rumusnya ini dengan menggunakan nilai R yang ini, XD per R plus 1. Didapatkan hasilnya 0,406531. Nah, kemudian kita tarik garis dari titik XD ini menuju ke nilai intercept yang baru ini di 0,406 di sini. Nah, setelah itu kita dapat mencari stripping line-nya dengan menarik garis dari perpotongan antara enriching line ini dengan Q line. Ini ditarik garis menuju ke nilai XB-nya ini. Nah, setelah kita tarik garis enriching line dan stripping line ini, kemudian kita bisa menentukan stage-stage-nya. Caranya sama seperti video saya yang sebelumnya, yaitu dengan menarik garis dari titik XD menuju ke grafik, kemudian ditarik ke bawah menuju enriching line, kemudian ke grafik lagi, enriching line, terus sampai garis stripping ini habis. Setelah digambar seperti ini, kita bisa menentukan jumlah tray yang dibutuhkan di dalam menara distilat ini. Jumlahnya adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Jadi jumlahnya adalah 17 tray. Ini adalah jawaban untuk poin yang A. Nah, selanjutnya kita bahas soal yang poin B, panas pada kondenser dan reboiler. Untuk memudahkan, kita tulis dulu yang diketahui tadi sama seperti yang poin A. Nah, untuk yang XD-nya ini kita masukkan ke grafik dulu. XD-nya tadi kan ini 0,98.
Nah, kita tarik garis sampai menyentuh ke grafik ini, lalu kita tarik ke kiri menuju Y-nya. Nanti didapatkan YA. Ini 0,99. Nah, setelah itu kita gambarkan aliran panasnya, kira-kira seperti ini. Ini adalah aliran menuju refluxnya, dan ini adalah reboilernya. Nah, langkah pertama adalah mencari nilai L dan C-nya, liquid dan vapor. Nah, nilai L dapat dicari dengan rumus ini. Rasio reflux dikalikan distilatnya. Didapatkan nilainya 76,53 sekian. Lalu dicari V-nya, yaitu L plus D. Didapatkan nilainya sekian. Selanjutnya adalah mencari lambda dengan bantuan tabel 11.61 Cycle Property Data for Benzene and Toluene. Nah, ini rumusnya 11.64. Lambda B sama dengan head capacity dari komponen B yang ini, 167,5 dalam kurung ini adalah boiling point dari komponen B ini, 110,6 dikurangi T0. Nah, T0 nya ini adalah dari distilatnya tadi, dari benzen, 80,1 ditambah latent heat dari komponen B ini, kemudian dikurangi head capacity vapor dari komponen B yang ini. Nah, yang ini sama dengan ini tadi. Kemudian didapatkan nilai lambda B adalah ini, 34,224 kJ per kilogram mol. Nah, langkah selanjutnya adalah mencari T saturated dengan nilai X-nya sama dengan 0,98. Nah, untuk mencari T saturated ini menggunakan boiling point diagram dari benzen dan toluene pada tekanan 101,325 kPa. SD tadi kan 0,98. Nah, kira-kira di sini kita tarik menuju saturated liquid line-nya. Kemudian kita tarik ke kiri menuju temperatur untuk mencari T saturated-nya. Setelah itu didapatkan T saturated-nya adalah 80,5 derajat Celcius. Nah, selanjutnya adalah mencari nilai H1. Nah, ini rumusnya 11.6-2. Rumusnya adalah H sama dengan YA, yang ini tadi. Nah, ini. Kemudian, nah, yang lambda A ini adalah sama dengan panas laten dari benzennya, yaitu sekian 30.820. Ini adalah heat capacity dari vapor benzennya. Ini 96,3. Kemudian ini adalah T, ini adalah ini T saturatednya 80,5 derajat Celcius dikurangi distilatnya tadi, T distilat 80,1. Ini lambda B yang tadi yang sudah diketahui, nilainya adalah 34,224. Kemudian ini adalah heat capacity dari vapor
toluen. Nah, ini sama kayak ini. Kemudian didapatkan hasilnya adalah 30.892,73 kJ per kilogram mol. Nah, selanjutnya adalah mencari nilai panas pada distilatnya. Nah, ini rumusnya 11.65. XA ini adalah XD-nya tadi 0,98. Kemudian ini adalah heat capacity dari komponen A. Ini 138,2. T-nya T1 Nah, ini sudah diketahui, ini adalah heat capacity dari komponen B. Kemudian didapatkan panas pada distilat adalah 55,5144 kJ per kilogram mol. Nah, selanjutnya kita baru bisa menentukan beban panas pada kondensernya dengan rumus 11.610 ini. Nah, ini rumusnya, ini nilai-nilainya sudah saya masukkan. Kemudian didapatkan hasil beban panas pada kondensernya adalah ini. Nah, selanjutnya kita mencari beban panas pada reboilernya. Pertama-tama kita mencari T1 rated seperti yang tadi. Kita masukkan nilai XF ini 0,55 ke dalam diagram ini. 0,55 di sini. Kita tarik menuju ke saturated line-nya, kemudian kita tarik ke nilai temperaturnya. Nah, didapatkan nilai temperaturnya adalah 91 derajat Celcius. Lalu kita mencari panas pada feed-nya. Ini HF sama dengan XA ini 0,55 dikalikan heat capacity dari benzen dalam kurung 91 derajat Celcius dikurangi 80,1 derajat Celcius ditambah 1 min 0,55. Ini adalah heat capacity dari toluennya. Ini sama T1 rated dikurangi 80,1 derajat. Didapatkan panas pada feed-nya adalah 1650,097 kJ per kilogram mol. Selanjutnya adalah mencari nilai HW atau entalpi pada bottomnya dengan XW-nya adalah 0,04. Caranya adalah dengan memasukkan nilai X-nya ke dalam sini. Enthalpy concentration plot for benzene toluene. Kita masukkan, kemudian kita tarik ke atas menuju saturated liquid-nya, lalu kita tarik ke kiri. Dan didapatkan nilai HW-nya adalah 4850 kJ per kilogram. Nah, selanjutnya baru kita bisa mencari beban panas pada reboiler dengan menggunakan persamaan 11.6/17. Nah, ini HR sama dengan laju alir pada distilat dikalikan entalpi pada distilat ditambah laju alir pada bottom dikalikan entalpi pada bottom ditambah beban panas pada kondensor dikurangi laju alir pada feed dikalikan entalpi feed. Jadi untuk jawaban pertanyaan yang B adalah beban panas kondensor nilainya adalah
405.735 kJ per jam, dan untuk beban panas pada reboiler adalah 465.598,9 kJ per jam. Nah, selanjutnya kita bahas penyelesaian soal 11.6-4 yang poin C. Jumlah tray pada saat reflux total. Nah, reflux total secara teoritis ini berarti tidak ada komponen yang keluar dari kolom distilat dan tidak ada feed yang masuk ke dalam kolom. Nah, ini menyebabkan enriching line dan stripping line-nya saling berhimpit di garis 45 derajat ini atau operating line. Nah, untuk menggambarkan tray-nya adalah digambar dari titik XD ini, kemudian ke kurva, lalu turun ke operating line-nya, lalu ke kurva lagi, begitu seterusnya sampai ke titik XW yang di sini. Nah, seperti ini. Jadi jumlah tray untuk total refluxnya adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 tray. Demikian pembahasan penyelesaian soal-soal distilasi fraksinasi dari saya. Semoga video ini dapat difahami. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.